Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dela Grasana Baci dari kelas 11 MIPA Baluse. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Kebersihan Lingkungan di Komplek Perumahan Yove, Desa Hiliana A, Kecamatan Teluk Dalam pada tahun 2024. Di sini ada bab pertamanya yaitu pendahuluan. Bagian pertama yaitu latar belakang yang berisikan kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan merupakan hal yang utama dalam kesehatan. Kebersihan lingkungan adalah keadaan yang jauh dari kotoran, pencemaran, sampah, dan polusi yang bisa mengganggu kehidupan makhluk hidup. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu sikap kepedulian kita terhadap lingkungan yang memiliki banyak manfaat. Salah satu contoh yaitu membuang sampah pada tempatnya supaya lingkungan terbebas dari sampah dan menciptakan lingkungan yang terlihat bersih dan sehat. Menurut Arifin, yaitu pada buku Hardiana tahun 2018 halaman 501, kebersihan merupakan suatu keadaan yang tampak bersih, sehat, dan indah. Lingkungan yang bersih merupakan hak dasar setiap manusia dalam memperoleh kesehatan dalam penghidupannya. Mengenali perubahan kecil dari gaya hidup kita bisa menjadi salah satu cara paling mudah untuk hidup lebih sadar akan lingkungan. Setelah nantinya kita menerapkan dalam kehidupan kita sendiri, maka bisa kita pastikan bahwa kita menyebarkan hal yang positif ke orang-orang di sekitar kita. Pentingnya untuk memperkenalkan kepada teman-teman dan keluarga bahwa lingkungan fisik di sekitar kita cepat sekali tercemar karena hampir semua aktivitas manusia di era modern berdampak buruk bagi lingkungan seperti penggunaan kantong plastik yang tak dapat diuraikan. Karena itu, menjadi tanggung jawab manusia juga untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengubah perilaku kita sedikit demi sedikit. Masalah kebersihan lingkungan di Komplek Perumahan Yove, Desa Hiliana A, Kecamatan Teluk Dalam pada saat ini sangat patut diperhatikan karena tingkat kesadaran masyarakat menurun dengan membuang sampah tidak pada tempatnya, melainkan pada saluran terutama pada parit besar. Hal itu membuat dampak negatif bencana banjir yang terjadi saat musim hujan tiba. Karena kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga belum ada tindakan yang serius dalam upaya kebersihan dan kelestarian lingkungan. Pengaruh keadaan yang buruk dalam lingkungan dapat dicegah dengan membiasakan diri dengan perilaku hidup sehat dan bersih sehingga dapat menciptakan lingkungan yang nyaman. Ada di sini yaitu kedua, rumusan masalah dan batasan masalahnya. Yang pertama kita bahas pada rumusan masalah. Di sini saya mengambil 3 rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat mempengaruhi perilaku individu dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Yang ketiga, bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong terhadap kebersihan lingkungan. Nah, yang kedua, batasan masalahnya. Pada penelitian ini, peneliti membatasi masalah agar tidak memperluas masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini, peneliti hanya akan membahas tentang tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan Komplek Perumahan Yove di Desa Hiliana, Kecamatan Teluk Dalam. Pada bagian ketiganya ada tujuan penelitian. Di sini saya mengambil 3 tujuan, yaitu menilai tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan rasa peduli terhadap kebersihan lingkungan. Di sini ada bab 2-nya yaitu kajian teori. Pertama, membahas bahwa kesadaran adalah kondisi mental seseorang yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pandangan yang jelas tentang diri sendiri, lingkungan sekitar, dan berbagai aspek kehidupan. Kesadaran juga merupakan kemampuan individu dalam memahami dan menyadari keadaan. Menurut Matlin, tahun 2018 halaman 45-46, kesadaran adalah kemampuan untuk menyadari berbagai hal yang ada di lingkungan kita, baik hal abstrak maupun konkret yang dilakukan secara otomatis atau melalui preemptive processing. Kesadaran lingkungan adalah pemahaman tentang seberapa penting lingkungan kita dan bagaimana kita menjaganya. Kesadaran lingkungan juga
adalah pemahaman dan perhatian terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan seperti polusi, pencemaran, perubahan iklim, dan masalah sumber daya alam. Menurut Neolaka Amos, kesadaran lingkungan sendiri ialah keadaan di mana jiwa seseorang tergugah terhadap sesuatu secara sadar. Dalam hal ini, yang dimaksud ialah kesadaran terhadap lingkungan, dan keadaan tersebut dapat dilihat dari berbagai tindakan seperti perilaku yang timbul oleh seseorang. Di sini ada pada bab 3-nya, yaitu metodologi penelitian. Pada bagian pertamanya ada populasi dan sampel. Populasinya adalah sekelompok individu atau objek yang memiliki ciri khas yang serupa dan berada di suatu wilayah tertentu. Dalam pengumpulan data, peneliti mengambil populasi warga komplek perumahan Yove sebanyak 50 orang. Di sini, arti dari sampel yaitu sebagian dari populasi yang dimiliki dalam suatu penelitian dengan tujuan untuk membuat data akurat mengenai populasi secara keseluruhan. Nah, di sini peneliti mengambil sampel yaitu warga Gang Anggrek di komplek perumahan Yove sebanyak 27 orang. Pada bagian keduanya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan datanya yang diartikan bahwa saya ulangi. Pada bagian pertamanya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu pertama, peneliti menyusun pertanyaan untuk kuesioner yang akan dibagikan dan bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan. Kedua, kuesioner yang telah dibuat dikirimkan kepada sampel yang telah dipilih, yang tadinya ada warga Gang Anggrek di komplek Yove. Yang terakhir, setelah kuesioner diisi oleh sampel yang dipilih, maka data tersebut akan dianalisis dan akan dicantumkan pada karya ilmiah. Pada bab keempat ada pembahasan dan juga hasil dari penelitian. Yang pertama, saya membahas hasil penelitiannya. Berdasarkan hasil pembagian kuesioner yang telah diisi, maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut. Nah, di sini saya mencantumkan seberapa besar tingkat hasil penelitiannya dan juga soal-soal kuesioner yang telah dibagikan. Yang pertama, soal pertama yaitu seberapa penting menurut Anda menjaga kebersihan lingkungan? Di sini saya memperoleh data bahwa 92,6% warga-warga atau sampel yang saya ambil memilih bahwa kebersihan lingkungan tersebut sangat penting, dan 7,4% memilih bahwa kebersihan lingkungan itu hanya sebatas penting, bukan sangat penting. Oke. Yang kedua, ada apakah Anda mengetahui dampak negatif dari lingkungan yang kotor? Nah, di sini saya mendapatkan bahwa 88,7% memilih sangat tahu, dan 29,6% menjawab atau memilih opsi tahu, hanya sekedar tahu, tapi tidak memberikan tanggapan bahwa memang lingkungan yang kotor itu memang lingkungan kotor itu mempunyai dampak negatif. Yang ketiga, seberapa sering Anda mendiskusikan masalah kebersihan lingkungan dengan keluarga atau teman? Di sini saya memperoleh datanya yaitu 44,4% memilih sering, dan 40,7% memilih sangat sering, dan 11,1% memilih kadang-kadang, dan yang lainnya memilih jarang. Yang keempat, bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang membuang sampah sembarangan? Nah, di sini pada data yang saya peroleh ada 88,7% memilih sangat tidak suka, dan 33,3% memilih tidak suka. Yang kelima, seberapa sering Anda membuang sampah pada tempatnya?
Di sini saya memperoleh data 74,1% memilih selalu dan 22,2% memilih juga sering dan sisanya memilih jarang. Yang keenam, apakah Anda ikut serta dalam kegiatan kebersihan lingkungan, misalnya gotong royong atau pembersihan sungai? Nah, di sini datanya sangat banyak, ada 4 ya. Nah, di sini yang pertama 25,9% memilih selalu dan 25,9% memilih sering dan 33,3% memilih kadang-kadang. Sisanya yaitu 14,8% memilih jarang. Pada pertanyaan ketujuh, apakah Anda memilah sampah di rumah? Maksudnya itu di situ apakah para warga yang ada di komplek perumahan Yove Gang Anggrek itu memilah sampah di rumahnya itu secara organik dan anorganik. Nah, itu arti dari pertanyaan saya. Di sini saya memperoleh data bahwa 44,4% memilih selalu, 33,3% memilih kadang-kadang, 14,8% memilih jarang, dan sisanya itu memilih sering dan tidak pernah. Pertanyaan ke-8, apakah Anda pernah menerima sosialisasi atau edukasi tentang kebersihan lingkungan dari pemerintah atau organisasi non-pemerintah? 85,2% memilih ya dan 14,8% memilih tidak. Pada soal ke-9, apa yang menurut Anda bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan? Di sini ada 27 jawaban yang berbeda-beda. Jadi yang paling besar grafiknya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Di sini saya memilih untuk tidak menggunakan diagram bulat, tetapi saya meminta kepada sampel untuk mengisi kuesioner itu secara langsung atau tidak saya cantumkan opsinya. Jadi di sini banyak sekali data-data yang berisikan nama dan jawaban-jawabannya. Yang pertama, pada soalnya saya bacakan, apakah Anda memiliki saran atau ide lain yang dapat membantu meningkatkan kebersihan lingkungan di daerah Anda? Yang pertama ada ibu yang bernama Mariana Madugu. Jawabannya menyediakan tempat pembuangan sampah di tempatnya, itu maksudnya ya. Yang kedua Bapak Natalius Goasa. Jawabannya tidak membuang sampah sembarangan atau melakukan sosialisasi. Nah, yang ketiga ada Ibu Miss Laia. Jawabannya mengadakan kegiatan kebersihan sekali sebulan. Yang keempat ada Bapak Mewan Duha dengan jawaban dengan saling mengingatkan satu sama lain. Itu adalah jawaban dari Bapak Mewan Duha. Yang kelima ada Bapak Jordi yang jawabannya menyediakan maksudnya di sini menyediakan tempat sampah pada setiap sudut kota. Itu mungkin salah ketik ya, maaf semuanya. Dan yang keenam ada Ibu Yuliani Daci yang jawabannya menyediakan tempat sampah umum di sekitar komplek agar orang lain bisa membuangnya dengan jarak dekat. Yang ketujuh ada Bapak Samudra Sarumaha yang jawabannya dengan cara sosialisasi, atau yang dimaksud dengan bapaknya yaitu untuk mengadakan sosialisasi secara rutin, atau bisa dibilang juga sekali seminggu ya, kalau bisa dilakukan untuk menghimbau warga-warga komplek Yove untuk meningkatkan tingkat kesadarannya terhadap sampah. Yang ke-8 ada Ibu Fatinariang WAU ya, jawabannya memilah sampah harus dilakukan. Yang ke-9
ada Ibu Asli Nawati Lase, yang jawabannya memulai dari diri sendiri. Yang ke-10 ada Ibu Cahyani Duha, yaitu jawabannya melakukan kegiatan gotong royong rutin. Dan yang 11 ada Ibu Heni Bali, yang jawabannya maaf, saya ulangi, yang ke-11 ada Ibu Heni Bali, jawabannya kampanye kebersihan lingkungan, kendaraan ramah lingkungan, menanam pohon, dan edukasi daur ulang. Yang ke-12 ada Ibu Sarlina Fau, jawabannya sebaiknya dibentuk kelompok program peningkatan kebersihan lingkungan di daerah setempat. Ada yang ke-13 ada Ibu Yatinulo, jawabannya gotong royong. Yang ke-14 ada Ibu Malianti Ginting, jawabannya dengan cara melakukan gotong royong 2 minggu sekali. Dan juga dapat diperbanyak persediaan tong sampah di lingkungan agar masyarakat dapat membuang sampah pada tempatnya. Yang ke-15 ada Ibu Yolan, jawabannya tidak ada ya sama sekali. Yang ke-16 ada Ibu Cecilia Halawa, jawabannya saran saya yang dapat membantu meningkatkan kebersihan lingkungan di daerah saya adalah menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan tetangga atau orang sekitar komplek untuk melakukan gotong royong setiap sekali seminggu. Yang ke-17 ada Bapak Samusinar Sauta, jawabannya jangan buang sampah sembarangan. Yang ke-18 ada Ibu Risnawati Harita, jawabannya ada. Yang ke-19 ada Ibu Adilina Harefa, jawabannya untuk membantu kebersihan lingkungan di daerah saya. Menurut saya ada baiknya jika program tempat pembuangan sampah organik dan anorganik kembali dijalankan, karena hal tersebut akan lebih membantu dalam kebersihan lingkungan sekitar. Yang ke-20 ada Ibu Rosdahi, jawabannya menciptakan aksi gotong royong bersama di Komplek Yove. Yang ke-21 ada Ibu Deslinda Daci, jawabannya dengan mengolah sampah non-organik dan di sini Ibu Deslinda Daci salah mengetik. Jadi di sini maksudnya dengan mengolah sampah non-organik. Saya yang salah. Ya, jawabannya dengan mengolah sampah non-organik dan organik. Yang ke-22 ada Bapak Famageledahi, jawabannya dengan mengolah botol bekas untuk menjadi kerajinan tangan. Yang ke-23 ada Ibu Putri Marsanda Warubu, jawabannya selalu rutin membiasakan kebiasaan gotong royong sesama warga. Yang ke-24 ada Bapak Famageledahi, jawabannya dengan mengolah sampah bekas menjadi kerajinan tangan. Yang ke-25 ada Ibu Gita Daci, jawabannya menurut saya sebaiknya diadakan kampanye dengan tema kebersihan lingkungan di berbagai lokasi di daerah saya yang memang bisa direalisasikan oleh masing-masing penduduk yang tinggal di lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Yang ke-26 ada Bapak Alfons Bago, jawabannya kerjasama dengan pemerintah setempat melalui dinas kebersihan. Yang ke-27 ada Ibu Elsa Khairani, yang jawabannya menyiapkan tong sampah di setiap tempat. Nah, di sini kita masuk pada pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian ini, tingkat kesadaran masyarakat berperan penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kesadaran ini mencangkup pemahaman tentang pentingnya lingkungan yang bersih, dampak buruk dari polusi, serta tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan. Kesadaran masyarakat berpengaruh dengan perilaku individu yang ditandai dengan jawaban yang diberikan pada kuesioner penelitian. Sayangnya, kesadaran masyarakat tidak diiringi dengan aksi nyata terhadap kebersihan lingkungan, sehingga masih banyak masalah-masalah di lingkungan yang ditemukan. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Yang pertama, adanya rasa tidak peduli. Kedua,
mementingkan kepentingan sendiri. Yang ketiga, kurangnya budaya gotong royong. Partisipasi masyarakat sangat kurang dalam hal gotong royong, sehingga kegiatan gotong royong jarang dilakukan di komplek perumahan Yove. Kurangnya kegiatan masyarakat membuat sikap kepedulian dan tingkat individu menjadi berkurang. Nah, pada bab 5 ada penutup. Di sini saya mencantumkan pada bagian pertama, yaitu saran. Dengan demikian, besar harapan agar masyarakat menumbuhkan rasa kepedulian dan kesadaran akan lingkungan sekitar dengan cara menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan menciptakan aksi bersih setiap bulannya supaya lingkungan tetap nyaman dan aman. Pada bagian kedua ada kesimpulan, kegiatan gotong royong untuk menjaga kebersihan sangat penting. Kegiatan ini membantu dalam mengurangi sampah dan menjaga keindahan lingkungan. Dengan menciptakan lingkungan yang bersih, maka alam pun ikut terawat. Nah, segini saja atau sekian dari hasil presentasi saya tentang karya ilmiah saya. Mohon maaf jika ada yang kurang, dan jika ada juga para audiens yang masih bertanya-tanya, bisa dicantumkan di pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih.